Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Adevia Harjani dengan NPM 237551111 akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi sektor publik tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi dari belanja. Belanja daerah adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Permendagri 13/2006. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2013, belanja diklasifikasikan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Oke, untuk belanja operasi itu terkait dengan operasional pemerintah daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial, dan lain sebagainya. Lalu untuk belanja modal terkait dengan pengeluaran kas pemerintah daerah dalam rangka memperoleh aset tetap, baik berupa jalan, irigasi, dan kendaraan, dan masih banyak yang lain. Belanja tak terduga itu merupakan anggaran yang disediakan untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga, contohnya bencana alam. Prinsip dan pengakuan dan pengukuran belanja yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah. Kedua, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Ketiga, belanja diukur berdasarkan besaran kas yang dikeluarkan di rekening kas umum daerah yang digunakan untuk keperluan belanja. Pencatatan belanja barang dan jasa yaitu jurnal atas belanja kaitannya dengan pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya menggunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Contoh jurnalnya yaitu belanja pada perubahan sal. Nah, topik selanjutnya yaitu tentang beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi yang mengakibatkan penurunan ekuitas perusahaan baik melalui arus keluar kas maupun berkurangnya aset atau timbulnya kewajiban baru. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Belanja itu dia adalah cash basis, sedangkan beban adalah accrual basis. Klasifikasi beban ada 4, yaitu beban operasional, beban transfer, beban non operasional, dan beban luar biasa. Yaitu beban yang pertama, beban operasi. Dia itu adalah beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan lain sebagainya. Kedua, beban transfer. Beban transfer itu ada beban dana bagi hasil, beban transfer dana bantuan ke desa, dan masih banyak lain. Beban non-operasional yaitu beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya defisit penjualan aset non-lancar, dan masih banyak lagi. Terakhir, beban luar biasa yaitu seperti kejadian yang kendalanya di luar kendali pemerintah, contohnya bencana alam. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukuran beban, yaitu beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi potensi jasa. Beban diukur senilai 1. Besaran terjadinya konsumsi suatu aset dalam kurung barang dan jasa. 2. Besaran timbulnya kewajiban. 3. Taksiran yang handal atas penurunan manfaat ekonomi dari suatu aset atau potensi jasa. Pencatatan beban yaitu jurnal atas belanja kaitannya dengan pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya menggunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca Pemda.
Contoh jurnal untuk GU atau TU di SKPD yaitu beban pada kas di bendahara pengeluaran, lalu kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Contoh jurnal LS di PPKD yaitu beban pada RKPPKD. Topik terakhir yaitu adalah persediaan. Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional pemerintah. Barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan yaitu persediaan alat tulis kantor, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan pupuk, persediaan bibit, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, persediaan amunisi. Prinsip dan pencatatan persediaan adalah 1. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik di akhir periode. 2. Persediaan yang diperoleh dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. 3. Persediaan yang diperoleh dari memproduksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar. 4. Persediaan yang diperoleh dengan cara hibah atau rampasan dinilai berdasarkan nilai wajar. 5. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan pembelian terakhir. Contoh jurnalnya yaitu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Berikut ini saya sertakan contoh kasusnya. Yang pertama atau A, belanja pegawai gaji tunjangan yang dibayar secara langsung LS dengan bukti SP2D LS sebesar 100 juta. Jawabannya adalah karena dia menggunakan metode LS, jadi jurnalnya adalah kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD dan RKSKPD pada kas di bendahara pengeluaran senilai 100 juta rupiah. Contoh soal kedua atau B yaitu dibayar belanja listrik dan telepon masing-masing sebesar Rp1.560.000 dan Rp2.500.000. Dalam kurung catat kebelanja barang dan jasa. Dibayar menggunakan UP. Jawabannya adalah karena menggunakan metode UP atau uang persediaan. Jurnalnya adalah beban barang dan jasa pada kas di bendahara pengeluaran dan belanja barang dan jasa pada perubahan sal senilai Rp4.060.000. Contoh soal terakhir atau C yaitu persediaan yang masih ada pada akhir tahun yaitu ATK dan persediaan obat-obatan dengan total sebesar Rp1.200.000. Adapun total pembelian persediaan selama tahun berjalan sebesar Rp16.500.000, sedangkan saldo persediaan pada awal tahun sebesar Rp500.000. Persediaan dicatat dengan pendekatan beban. Jawabannya adalah dikarenakan penyesuaian akhir tahun, jadi jurnalnya yang digunakan adalah persediaan pada beban persediaan senilai Rp700.000. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi atau penjelasan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.